kita ingin melanjutkan pembahasan tentang persamaan diferensial ini di pembahasan baru, yaitu faktor integrasi. Langsung saja 1, 2, 3, 4. Oke, di sini ada faktor integrasi, guys. Terkadang, mari kita baca saja. Terkadang PD eksak tidak secara langsung terlihat secara eksplisit dari bentuk persamaan karena pengaruh penyederhanaan persamaan bisa membuat nilai M dan N berubah. Akibatnya, ketika dicek tidak berlaku lagi, 2M per 2Y sama dengan 2N per 2X. Nah, itu. Kelihatannya penjelasannya begitu normatif ya. Kalian pasti abstrak sekali tuh bagaimana memahaminya ya. Tapi kita baca saja dulu, guys. Baca saja perlahan. Dengan mengalihkan kembali faktor yang telah hilang ke persamaan akan mengembalikan PD menjadi eksak. Artinya kita harus mencari faktor pengalihnya. Supaya bagaimana caranya PD yang tidak eksak menjadi eksak. Nah, itu. Simpelnya seperti itu, guys. Nah, faktor pengalih itu dinamakan faktor integrasi. Nah, gitu, guys. Itu dia. Lo selalu tahu aja ya. Namanya faktor integrasi itu adalah faktor pengalih sehingga PD yang tidak eksak berubah menjadi eksak. Sederhananya begitu. Kita saja langsung saja. Faktor integrasi secara umum sangat bervariasi tergantung pada PD. Artinya semakin sulit PD-nya, faktor integrasinya semakin susah dicari. Dan faktor integrasi ada banyak sekali ya. Tidak ada rumus umumnya, guys, tentang faktor integrasi ini. Gak ada rumus umumnya. Tergantung PD masing-masing gitu ya. Dan itu kreativitas Anda masing-masing. Tapi di sini tenang saja, guys. Kalau kalian sebagai beginner, Mamang akan berikan beberapa ciri dan faktor integrasinya. Yang pertama, jika 1 per N sama dengan 2M dikali 2M per 2Y sama dengan 2N per 2X, itu hasilnya GX, di mana G ini tergantung terhadap X saja. Ya, artinya dia fungsi terhadap variabel X ya. Artinya dia nanti variabelnya X saja, tidak ada Y di dalamnya. Maka faktor integrasinya bisa dipastikan bahwa dia ini. E pangkat 0x GT dt. Kalian jangan bingung dengan ini ya, tanda ini. Kalian sudah belajar teorema dasar kalkulus 2 di kalkulus. Nah, kalau kalian bingung atau kalian lupa, silahkan buka lagi materi di ini. Hingga ini ya, untuk menghitung nilai ini. Nah, PD awalnya kan ini ya, PD awalnya. Nah, faktor pengalih. Sekarang kita kalikan faktor pengalih kita yang sudah kita dapatkan ini. Nah, nanti ini secara umum seperti ini hasilnya akan menjadi PD eksak, guys. Lalu kalian selesaikanlah menggunakan metode rumus PD eksak. Seperti itu. Ini Mamang seperti ada sesuatu yang kurang ya. Apakah itu, guys? Sepertinya Mamang lupa pakai jam tangan nih ya. Tapi biar aja ya, demi kalian ini. Oke. Oke. Kita langsung saja nih ke contoh ya, daripada banyak kincong gitu. Selesaikanlah Y-aksen 2x Nah, seperti biasa, Y-aksennya kita ganti dy per dx, kita bentuk menjadi seperti ini. Berarti M-nya adalah ini, N-nya adalah ini, men 1 ya. Nah, setelah dicek, ini diturunkan, guys, yang ini diturunkan terhadap Y, yang ini diturunkan terhadap X, ternyata tidak eksak. Lihat nih, di sini 2X, di sini 0, nggak sama dia. Tetapi setelah dicek 1 per N 2M per 2Y dikurang 2N per dx, 2M per 2Y nya berapa? Ini 2X, ini tadi 2N per 2Y nya 0, jadinya kita masukkan saja ke sini, 2X kurang 0 per men 1. Men 1 dapat dari mana? Yaitu N ini ya. Ini N ini. Nah, 2X saja. Nah, 2X ini kita misalkan sama dengan GX. Ya. Maka faktor integrasinya kita hitung yaitu 0x ini. 2T dt. Pakai rumus ini. Hasilnya adalah E negatif X kuadrat. Nah, E negatif X kuadrat ini akan kita kalikan terhadap 2x ini. Oke, sekarang kita lihat ini. Setelah kita
kita kalikan ini, kita hitung lagi guys. Berarti M-nya sekarang yang baru adalah ini, yang bertambah E ini. Nah, kita hitung do M per do Y sama dengan 2X E negatif X kuadrat. Karena ini terhadap Y ya, jadi X-nya jadi apa itu? Konstanta gitu. Nah, di sini nggak ada Y-nya, jadi 0. Sekarang yang ini do N per do X, ini berarti ini ya hasilnya. Ini kalau kalian bingung, gunakan aturan rantai ya menurunkannya. Nah, sama ternyata guys, ini sama dengan ini. Nah, sudah eksak kan? Setelah eksak, kita langsung saja kita cari kayak biasa ya, kayak biasa jadinya. Jadi kita misalkan do G per do X ini sama dengan yang ini jadinya ya. Jadi G dx ini sama dengan 2X ya, jadi seperti ini ya. Nah, di sini 2Y-1 berubah menjadi konstanta. Jadi ini abaikan, yang kita hitung yang bagian X-nya saja. Nah, kita misalkan, nah ini kita gunakan metode substitusi, integral substitusi dengan memisalkan U sama dengan negatif X kuadrat. Maka DU sama dengan min 2X dx. Maka X dx, kenapa X dx? Karena di sini ada X, di sini ada dx. Kita ingin ganti dengan DU. Ternyata itu adalah negatif setengah DU. Akhirnya G dx di sini adalah ini menjadi seperti ini. Ya. Nah, gitu. Jadi ternyata pakai integral substitusi juga ya. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan ini, mendapatkan CY EU-nya ganti lagi guys. Seperti biasa ya, integral substitusi. U-nya ganti dengan X kuadrat. Jadinya begini. Kita dapatkan ini, kita cari seperti biasa CY-nya dengan menurunkan terhadap Y. Menjadi E negatif X kuadrat C aksen Y sama dengan ini. Jadi ini kan E negatif X kuadrat ya tadi ya. Nih. Bukan. Nih. E negatif X kuadrat. Nah, dan ini sama dengan 0. Artinya, jadi C sama dengan C. Akhirnya GXY ini sama dengan 1/2 negatif setengah 2Y-1 E negatif X kuadrat ditambah C. Nah, inilah solusinya. Jadi itu manfaat dari faktor integrasi. Sekarang yang kedua, jika 1/m, nah 1/m guys, kalau dibagi 1/m, dia ternyata fungsi variabel y, maka solusinya adalah integral negatif HY dy. Perhatikan yang kebalik ya, di sini negatif, yang ini tidak. Yang ini enggak negatif nih. Kalau dia terhadap X, dia tidak pakai negatif-negatif. Nah, itu. Oh ya, ini ada yang salah nih. Ada yang salah nih. Ngomong koreksi ya. Di sini E negatif 0, Y 0 ya. Ini Y. Ini juga integral menggunakan kalkulus, teorema dasar kalkulus 2 ya. Ini bukan, oh ini GY ya. Kalau GY di sini negatif ya. Negatif GY DY. Bukan GY dong. GT DT. Nah, gitu guys. Ada faktor integrasinya. Caranya akhirnya sama kayak tadi ya. Nah, dikalikan nanti bla 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 bla, dicari menggunakan solusi eksak. Nah, oh ya, di sini ada catatan bahwa perlu dicatat bahwa faktor integrasi guys ternyata tidaklah selalu unik. Artinya bisa jadi dalam satu persamaan diferensial itu ada banyak faktor integrasi. Contoh ya, untuk persamaan y dx x dy ini faktor integrasinya ada banyak. Bisa jadi ini faktor integrasinya, bisa jadi ini. Kalian bisa cek sendiri ini. Bisa jadi ini. Nah, gitu.
Coba kalau kita, oh ini sudah habis nih ya. Oke, kita misalkan saja ya, kita ambil contoh yang ini ya, misalnya ya. Berarti kita kalikan ya 1 per y kuadrat y dx dikurang x dy, ini sama dengan 1 per y dx dikurang x per y dy. Kalau diturunkan jadinya berapa nih? 2m bos. 2m per 2y sama dengan negatif ya 1 per y kuadrat. Nah 2n per 2x, kok ada yang salah ya? Oh ini y kuadrat guys, y kuadrat nih. Nah ini berarti negatif 1 per y kuadrat. Eksak. Nah eksak kan? Nah gitu. Oke, mungkin itu saja dari Mamang. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Thank you for watching.